Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ustazah Hima. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, teman-teman kelas 4, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman, melanjutkan pelajaran 5 tentang Nabi Harun. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari kisah dari Nabi Ayub alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam, kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui, Nabi Harun alaihissalam itu dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nah, nama lengkap Nabi Harun adalah Harun bin Imran bin Qais bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, teman-teman, Nabi Harun alaihissalam sangat fasih berbicara. Nabi Harun alaihissalam memiliki sifat kasih sayang. Nah, ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Nah, Nabi Harun alaihissalam adalah orang yang sangat santun dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Harun alaihissalam hidup selama 122 tahun. Nah, panjang sekali ya usia Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam diutus untuk membantu Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Nah, Nabi Musa alaihissalam pernah pergi ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu. Setelah itu, segala urusan telah diserahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Ternyata, kaum Bani Israel menentang dakwah Nabi Harun alaihissalam, dipimpin oleh Samiri. Samiri jahat sekali ya. Mereka membuat patung anak sapi untuk disembah. Padahal tidak boleh ya kita menyembah selain Allah. Malah itu membuat patung sapi untuk disembah. Nabi Musa alaihissalam sangat marah sekali kepada Nabi Harun. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam sangat marah sekali kepada Nabi Harun alaihissalam setelah melihat perilaku kaumnya. Namun kemarahan Nabi Musa alaihissalam akhirnya Nabi Musa alaihissalam menerima dan menghadapi dengan lapang dada. Tidak jadi marah ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta maaf kepada Nabi Harun. Keduanya terus melanjutkan dakwahnya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun akhirnya berdakwah bersama-sama. Itu tadi ada kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Teman-teman, kira-kira sifat apa ya yang harus kita teladani dari Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam? Iya, betul. Kita harus meminta maaf kepada teman ketika kita sedang berbuat kesalahan. Kita tidak boleh marah kepada siapapun. Kita harus menerima dengan lapang dada, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap Nabi Harun alaihissalam. Oke,
Setelah kalian mengetahui kisah Nabi Harun alaihissalam, kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Siapa sih nama aslinya Nabi Zulkifli itu? Ada yang tahu? Nah, namanya adalah Bashar. Siapa? Iya, Bashar. Bashar itu adalah nama asli dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, saat itu Raja Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Nah, ia bertanya kepada rakyatnya, siapa yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Nah, setelah itu hanya Bashar satu-satunya anak muda yang sanggup melaksanakan tantangan raja. Nah, sejak saat itu dipanggil Zulkifli. Yang artinya apa ya? Iya, Zulkifli itu artinya adalah sanggup. Nah, Nabi Zulkifli alaihissalam itu diangkat menjadi raja. Ia selalu memutuskan masalah dengan adil. Nah, setelah itu ia juga beribadah di malam hari dan berpuasa di siang hari. Nabi Zulkifli alaihissalam melakukan sholat 100 kali dalam satu hari. Wah, coba teman-teman membayangkan dalam sehari sholat 100 kali. Nah, ini aja yang hanya 5 kali teman-teman sudah lelah. Jangan lelah ya, karena beribadah itu wajib. Oke, selanjutnya, nah, Nabi Zulkifli itu memiliki sifat yang rendah hati. Nah, beliau tidak sombong, dia selalu rendah hati. Ia sangat menghormati tamunya. Nah, lalu iblis mencoba untuk menggoda Zulkifli. Nah, iblis berpura-pura menjadi tamu di malam hari. Pada saat itu sudah menjadi sifat iblis yang tidak suka. Nah, tidak suka apa? Iblis tidak suka dengan sifat yang taat kepada Allah. Maka dari itu si iblis mengganggu Nabi Zulkifli di saat malam hari. Nah, setelah itu Nabi Zulkifli mempersilahkan tamunya untuk masuk. Nah, tamu itu tidak menjawab sama sekali sesuai zikir Nabi Zulkifli. Nah, kemudian mendatangi pintu itu dan membukanya. Ia sangat heran sekali sebab tidak dijumpai seorang pun. Setelah itu Nabi Zulkifli menutup pintunya lagi. Beberapa menit kemudian terdengar lagi suara ketukan pintu. Tok tok tok. Nah, dilihat lagi ketukan pintu itu. Tidak lama kemudian tamu yang ditunggu-tunggu datang ke rumah Nabi Zulkifli. Tamu tersebut menceritakan suatu masalah dan meminta Nabi Zulkifli untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena sudah larut malam, tamu itu menginap di rumah Nabi Zulkifli. Namun, Nabi Zulkifli terkejut ketika pagi-pagi sudah tidak melihat tamunya. Ia tahu bahwa tamu semalam adalah iblis tadi, setan. Nah, Nabi Zulkifli tidak pernah mengeluh ketika kedatangan tamu, baik di siang maupun malam hari. Ia mempunyai prinsip bahwa tamu adalah berkah dan menolak tamu berarti menolak berkah. Nah, itu tadi adalah kisah teladan dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Oke, terima kasih ya telah menyimak Ustadzah hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat meneladani sifat-sifat dari Nabi Zulkifli dan juga Nabi Harun alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.